Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu tempat tumbukan antar lempeng. Nah, akibatnya apa dari tumbukan antar lempeng itu? Indonesia mempunyai morfologi yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan masih banyak lagi. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau disingkat DPAL. Nah, dataran rendah ini aktivitas yang dominan adalah pertanian. Ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan permukiman di daerah dataran rendah, ya. Yang pertama itu di dataran rendah penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dataran rendah juga banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah aluvial atau hasil endapan sungai yang subur. Kemudian dataran rendah juga dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada juga nih di dataran rendah itu memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur darat. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Suhu yang tidak terlalu panas memungkinkan penduduk menanam beberapa jenis sayuran seperti tomat dan cabai. Udara yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke daerah dataran tinggi. Gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya, bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung, baik gunung yang berapi maupun yang tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Sedangkan gunung yang tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Keberadaan gunung berapi tidak hanya menimbulkan bencana, tetapi juga membawa manfaat bagi wilayah di sekitarnya. Material yang dikeluarkan oleh gunung berapi memberikan kesuburan bagi wilayah di sekitarnya. Pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis, yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal, ya. Di antaranya sebagai objek wisata, daerah pertanian pasang surut, areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, daerah pengembangan industri, kerajinan yang bercorak khas daerah pantai dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik perairan Indonesia.
Yang pertama adalah laut, ya. Laut adalah kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Nah, kalau di Indonesia ini wilayah daratan itu lebih sempit dibandingkan wilayah lautan. Indonesia ini banyak wilayah lautnya dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut, ya. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, sedangkan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke laut, maka semakin melebar. Pengaruh dari bentuk wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, maka sungai-sungai di Indonesia relatif mempunyai aliran-aliran pendek dibandingkan dengan sungai-sungai di negara lain yang merupakan bagian dari benua. Nah, Indonesia ini karena pulaunya kecil, ya, tidak seperti di negara-negara lain seperti di Australia atau di Myanmar, Thailand itu kan ada sungai yang sangat panjang. Nah, kalau di Indonesia itu sungainya relatif pendek dibandingkan di negara-negara lain. Kemudian danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Ya, ini merupakan cekungan yang dimana ketika ada air hujan, ya ini mengalir menyatu di satu cekungan ini. Kemudian rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai, digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen. Nah, maksudnya musiman ini ketika musim penghujan ini banyak airnya, ketika musim kemarau ini airnya surut atau tidak ada airnya, ya. Atau ada yang permanen. Berarti selama setahun atau bertahun-tahun itu selalu ada airnya dan ditumbuhi oleh tumbuhan. Sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.